Aku bakal Halo semua, selamat datang di channel Cara Fajar. Sesuai nama channelnya, aku bakal nge-share gimana cara aku ngebuat sesuatu. Dan untuk sesi yang pertama, aku bakal sharing gimana cara aku ngebuat website dengan cara yang simple dan mudah. Oke, secara umum, website itu dibagi dua, yaitu front end dan back end. Teman-teman bisa lihat ada yang namanya HTML, JS, CSS, PHP, React Native, Angular, Vue, Python, Ruby, Node.js. Yang aku sebut tadi itu merupakan teknologi yang akan dipakai dalam pengembangan website. Dan bisa teman-teman lihat di sini, kalau bisa digolongin, sebelah kiri ini merupakan pengembangan website secara tradisional, dan yang sebelah kanan ini bisa dibilang itu pengembangan website yang udah modern sekarang. Kita akan fokus ke yang tradisional dulu menggunakan HTML, JavaScript, CSS, dan backend-nya nanti menggunakan PHP. Nggak perlu khawatir untuk yang modern, nanti kedepannya kita bakal ngebahas itu juga. Jadi untuk sekarang sebagai permulaan, kita bakal pakai yang sebelah kiri ini dulu. Dan ini pengertian yang disebut tadi antara front end dan back end. Kalau front end itu tampilan antar muka yang dilihat pengunjung kalau udah ngunjungin website kita. Sedangkan untuk backend ini dia nggak kelihatan sama pengunjung, dia bekerja di balik layar. Tugasnya itu biasanya berisi logika-logika pemecahan masalah itu. Dan yang paling penting biasanya tugasnya itu menampilkan dari atau menyimpan ke database. Lalu apa itu HTML, JS, atau JavaScript dan CSS? Intinya HTML itu struktur atau pondasi dalam pengembangan website. Kayak rumah, HTML itu pondasinya kayak besi-besi betonnya. Sedangkan CSS itu bisa disebut yang gunanya untuk menghias atau memberi gaya pada website agar tampilannya lebih bagus dan menarik. Dan untuk JavaScript, sebenarnya JavaScript ini bahasa atau teknologi yang yang powerful. JavaScript ini bisa untuk front end, bisa untuk back end, dan lebih hebatnya lagi dia bisa untuk mobile, baik itu Android atau iOS. Tapi karena kita menempatkan diri kita sebagai pemula, kita sepakat aja dulu JavaScript dalam pembuatan website itu gunanya untuk membuat website menjadi interaktif. Nanti maksudnya interaktif itu bisa dilihat di contoh di slide-slide selanjutnya. Oke, ini tampilan website yang dibangun dengan HTML aja, benar-benar plain, nggak ada style, nggak ada warna, nggak ada yang memperbagus sama sekali. Dan ini kalau HTML yang udah ditambah CSS yang tadinya gunanya CSS itu untuk menghias kan, udah ada background, warna segala macam, lebih bagus. Nah, ini yang dimaksud tadi JavaScript lebih interaktif itu misalnya bisa teman-teman lihat ada tulisan book now. Nah, JavaScript itu fungsinya kalau pengunjung website klik book now akan muncul window kayak gini yang bisa ngisi nama yang booking table siapa, kontak number-nya, berapa orang, jadi lebih interaktif gitu. Untuk sementara JavaScript kita sepakat itu ya untuk interaktif aja. Oke, dan ini yang penting, tools-tools yang akan kita butuhkan nanti dalam pengembangan website. Kenapa untuk permulaan kita bikin website programming? Ya karena bisa dilihat yang kita butuhin modalnya cuma dua ini aja, web browser atau code editor. Kalau web
Kalau web browser ini udah tau lah ya, contohnya Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome yang biasanya kita pakai buat browsing itu, misalnya buka Facebook, buka Wikipedia, buka dan yang lainnya. Dan yang kita butuhin satu lagi namanya code editor. Code editor ini gunanya untuk di mana kita nulis kode program kita supaya jadi websitenya. Bisa teman-teman lihat, ini aku sertain ada 3 contohnya, Visual Studio Code, Sublime Text, dan Notepad++. Ini yang free, nggak berbayar. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman ya aku contohin 3 aja, teman-teman bisa browsing sendiri contoh code editor. Dan yang aku saranin teman-teman pakai Visual Studio Code aja, karena nanti dalam sharing-sharing ini code editor yang aku pakai Visual Studio Code biar kita sama rata, biar sama, nggak bingung kok aku pencet ini bisa keluar menu ini, bisa keluar fitur ini gitu. Oke, untuk pendahuluan kayak gini aja, nggak usah lama-lama, jadi nanti kita langsung ketemu aja di bagian codingnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.